Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah bagian dari trip saya yang ke Jogja. Sekalian saya kasih tahu ya teman-teman untuk titik-titik yang kemungkinan akan menghambat perjalanan mudik teman-teman dari ibu kota menuju Yogyakarta. Kalau yang kemarin kita sudah melihat kondisi jalanan di Jatilawang yang katanya banyak macet ya. Tapi memang sebelumnya macet karena sebelum bulan Ramadan aktif ada pemasangan pipa. Nah, tak jauh beda juga di lokasi-lokasi yang saya lewati ini, pemasangan pipa juga berlangsung misalnya di Sumbyo dan sebagainya. Nah, perjalanan kita ini dari Buntu ya teman-teman ya. Ini dari Buntu, kemudian ke Meranjen, terus nanti masuk ke Sumbyo dan Tambak. Secara umum jalannya sudah dicor seperti ini ya teman-teman. Dan ini kalau yang cor panjang kemudian ada aspal itu pasti melewati jembatan. Nah ya kan, ini nanti seperti ini terus ketemu cor lagi. Nah ini perjalanan cukup lancar ya teman-teman ya. Kebetulan yang sebelah sini belum dicor, masih aspal, jadi masih agak ada lubang-lubangnya ya. Ini perjalanan saya. Kita coba mendahului mobil-mobil di sebelah kita ya, sampai ke depan sana. Kebetulan di sini aspalnya juga sudah pada mengelupas ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau ada yang sedikit mengurangi kecepatan demi kenyamanan dalam perjalanan. Dari arah sebaliknya ada efisiensi jurusan Jogja. Kalau yang jalan yang ruasang ini mungkin belum, karena belum ada peningkatan kualitas ya. Jadi masih seperti ini dan kita belum tahu kapan akan ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan cor seperti pada ruas di Buntu ya. Kita mendahului lagi. Nah ini kan puasa hari pertama kalau yang di Jogja ya. Sementara yang di kita yang mengikuti pemerintah ini masih tanggal 3 atau besok harinya. Ini kita sampai ke Sumbyo dan di sebelah kiri kita ini adalah ring road yang sepenuhnya ditutup karena sedang dilakukan pengecoran ulang. Dan di sini menjadi titik kemacetan karena jalurnya menjadi lebih sempit. Nah seperti ini teman-teman, ini tidak memungkinkan untuk menyalip. Dan apabila ada kendaraan berat yang berjalan lambat di depan, tentu kita akan kesulitan. Ada Budiman dari timur, angkutan kota di sebelah kiri, dan ini adalah kawasan niaga ya teman-teman ya, kawasan niaga. Jadi ya cukup ramai. Citra Dilancar itu adalah bumel yang pernah saya naiki sebelumnya, tetapi mungkin bumel yang satunya ya, karena Citra Dilancar ada 4 bus untuk pagi dan malam. Pagi jam 10, malamnya jam 10 juga. Yang di depannya tadi ada S2 ya. S2 itu dari Jogja ke Sidaharja ada, Jogja ke Pangandaran ada, dan Jogja ke Majenang juga ada. Lalu lintas cukup ramai oleh pesepeda motor ya. Kalau bis masih tetap. Nah yang tadi ini ya ada Handoyo ya, Sumber Waras bukan Handoyo, maaf ya.
Sumber Waras Putra, saya heran juga ini ada bis Sumber Waras dengan trayek Giwangan Jogja sampai ke Jambi, ini memanfaatkan tol Sumatera yang sudah mulai sempurna. Dan kita harus melewati lintasan kereta api ya. Ini lintasan pintu terbuka, lintasan sebidang. Jadi ini juga bisa menjadi titik kemacetan bila mana ada kereta yang lewat. Seperti malam sebelum setelah saya dari Jogja malam harinya, di titik ini ya, ini saya malah mengalami kemacetan yang cukup lama ya, karena kereta api yang ternyata jalan di 2 trek. Jadi ada yang dari kiri dan ada yang dari kanan, selisihnya sekitar 2 atau 3 menit. Tapi antriannya sudah mengular, baik yang dari arah saya maupun arah yang berseberangan. Sebenarnya jalur ini memang tidak segera diperbaiki karena mungkin prioritasnya lagi di ring road ya teman-teman. Semoga saja di 2-3 minggu yang akan datang ini ring roadnya sudah selesai, jadi arusnya akan terpecah. Jadi ada yang lewat ring road dan lewat sini. Dan ini sudah dicor dengan beton ya, cuma karena potongan cornya ini agak pendek-pendek jadi ada gerdek-gerdek di mobil. Tapi ya baguslah gitu ya, dengan cor seperti ini kuat. Dan kita mendapati sebuah antrian. Kita lihat antrian apakah yang ada di depan. Dan ini teridentifikasi sebagai titik kemacetan. Belum ada tanda-tanda kemacetan macam apa yang terjadi ini, tapi kalau kita sedikit melongok ke depan tadi cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, kita memasuki kawasan Tambak, kita memasuki bawah rel kereta api ya. Ini kereta api di sini ya, di rel kereta api itu cukup viral ya, sehingga dipasang pembatas itu ya, pembatas besi. Ini adalah pintu keluar dari ring road Sumbih Tambak. Kembali ke cerita mengenai besi gapura penghalang di depan terowongan tadi ya. Pada zaman dahulu itu ada taksaka kalau tidak salah melewati area di lintasan itu. Tapi sebelumnya ternyata ada sebuah truk besar yang muatannya nabrak bagian jembatan sehingga relnya melengkung dan jatuhlah gerbong-gerbong taksaka itu ke sawah-sawah di sekitar Tambak dan banyak korban jiwa di situ ya. Itu cerita masa lalu. Kita kembali melaju di jalan dan tadi kita lihat kalau di pintu keluar tadi ya, kalau di pintu keluar tadi, pintu keluar ring road maksudnya, itu jalurnya cuma satu teman-teman ya, dan itu agak ke kiri. Saya lihat dari spion itu ada kendaraan yang sudah telanjur ke kanan di 2 lajur, tiba-tiba dia sadar bahwa jalurnya itu cuma satu dan tidak sempat lagi untuk ke kiri sehingga dia lawan arus di jalur yang sebelahnya. Di depan itu penjual areng dan kita sudah mengendus adanya bau sate di sekitar sini. Ada pasar di sebelah ya.
Nah, itu ada warung sate bebek Pancus yang sangat terkenal di area sini. Memang untuk area Tambak itu sate bebek sangat terkenal. Saya kurang tahu bagaimana ya, tapi kalau sepengetahuan saya, daging bebek itu biasanya keras dan alot karena bebek itu binatang yang paling suka bergerak dan berenang. Jadi ototnya kuat. Tapi entah bagaimana caranya di warung sate di sekitar Tambak ini satenya empuk-empuk untuk sate bebek ya. Tapi masih khas dengan bau bebek. Ini di sebelah kanan kita ini adalah rel kereta api ya teman-teman ya, yang tadi kita lewati. Dan sepertinya ini kebetulan sekali. Iya teman, maaf ya, ini yang sebelah kiri tadi ada galian pipa ya, mungkin yang sebelahnya sudah selesai ditanam. Dan kita menyalip kendaraan yang di depan. Ada truk dengan muatan kayu yang cukup berat ya. Ini berbahaya sekali kalau dia manuver, bisa ambruk ke kiri maupun ke kanan. Nah, itu ada orang yang langsung turun ke bahu jalan. Dia naik sepeda motor. Ini teman-teman, kita kebetulan sekali bertemu dengan kereta api di sisi kanan. Nah, ini adalah kombinasi angkutan darat yang sungguh spektakuler. Oh, ini ternyata kemacetan ada di sini, dan ini ada orang atau yang bertugas untuk mencegah kendaraan di jalan untuk bisa melakukan antrian. Ini ada papan peringatan dan ternyata ada penanaman pipa di kiri jalan. Yang membuat kita menjadi macet adalah karena alat beratnya ada di badan jalan. Ada efisiensi untuk bandara YIA ya. Oke, kita kembali ke jalan lagi dan kita menemukan jalur yang kosong. Nah, itu pipa-pipa yang akan ditanam ya. Kalau misalnya ini masih tetap dilanjutkan di bulan puasa sampai H-7 misalnya ya, H-7 Lebaran gitu ya, itu tetap saja akan menjadi sumber kemacetan. Karena walaupun sudah dihentikan, tentu material dan peralatan masih tetap ada di lokasi, yang kadang juga sedikit keluar dari bahu jalan. Nah, jembatan ini di sebelah kanan ada jalan menuju arah Gua Jati Jajar. Menurut yang pernah melewati, kita bisa melalui jalan tersebut untuk sampai ke JLS, cuma agak muter karena dia melewati perbukitan. Saya kurang paham perbukitan itu namanya apa ya, apakah Selat Selatan atau apa ya, sepertinya bukan. Itu adalah perbukitan dari perpanjangan Gunung Api Purba yang ada di sekitaran Lok Kending. Ini adalah tambak ya, saya berhenti di sini seperti biasanya untuk membeli singkong rebus yang istimewa, di mana singkong tersebut direbus dengan air nira kelapa sehingga manisnya manis alami. Di daerah ini rebusan singkong seperti itu namanya cimplung, dan nira yang dijual namanya legen. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Karena cimplungnya tidak ada, jadi saya tidak bisa memamerkan ke teman-teman semuanya. Secara fisik sih sama gitu ya, sama-sama putih, tapi dengan rasa yang berbeda, karena rasa manis dari nira kelapanya merasuk ke dalam serat-serat singkong atau ubi kayu. Cimplung khas sekali dari Tambak. Selain bebek atau sate bebek, itu adalah legen
dan cimplung. Itu pipa-pipa sudah siap ditanam, ada di sebelah kiri kita tadi ya. Perjalanan kita teruskan. Kita menuju ke arah Gombong. Nah, ini Rawakele namanya. Daerah ini namanya Rawakele. Di sebelah kanan di pohon-pohon yang besar itu, bawahnya adalah drypot untuk istirahat truk-truk angkutan logistik. Nah, di sini dulu ketika pembangunan atau pengecoran macetnya luar biasa teman-teman. Tapi begitu kita sudah selesai, ini perjalanan menjadi sangat lancar. Sebelah kanan ada Mangking, itu adalah sebenarnya itu tujuan saya untuk istirahat pertama, karena ketika perjalanan ini jam 12 siang sudah sampai di sini dan ini adalah waktunya makan siang. Rumah makan Mangking ini menerapkan rumah makan taman dengan air sebagai media untuk pemandangan alamnya. Jadi seolah-olah kita berada di pulau-pulau. Itu yang lebih asik, alami, dan ada tempat-tempat yang bersifat privasi. Jalan terbelah menjadi dua. Di ujung Rawakele ini nanti kita akan langsung sampai area Kebumen dengan titik bernama Karanganyar. Seandainya masih agak cukup pagi atau belum siang sekali ya, saya biasanya berhenti di rest area SPBU Sari Bahari. Kalau tidak salah ini jadi satu dengan Candi Sari ya. Salah apa benar ya? Mungkin teman-teman bisa ngasih tahu saya untuk salah dan benarnya. Nah, ini Sari Bahari teman-teman ya. Kita masuk ke sini untuk istirahat, sekedar makan siang karena kita belum puasa dan pagi tadi beberapa anggota keluarga tidak sempat sarapan. Untuk menu dan apa yang kita santap di sini dan suasana sebagaimana yang ada di sini itu saya tampilkan di video yang lain. Selanjutnya kita langsung melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Jalan berliku dan terbagi dua kembali. Nah teman-teman, untuk mencapai jalur selatan atau jalur lintas selatan JLS, saya biasanya berputar atau ambil arah dari sebelah timur Grafika ya. Tadi kena macet karena persis di pertigaan itu ada ekskavator yang tengah menggali saluran di pinggir jalan untuk pembangunan atau untuk pemasangan pipa. Kita lewati lintasan sebidang dengan pintu terbuka rel kereta api di arah Grafika ke selatan. Selesai kita melintasi rel kereta api, kita dihadapkan pada kondisi jalan yang kurang bagus. Dan di sini juga merupakan titik kemacetan bila mana ada kereta yang lewat. Selain keretanya yang bikin macet, juga kondisi jalan yang kurang bagus ya. Kita jalan untuk kereta ini kan kita harus nanjak dulu.
sementara tanjakannya sempit dan hanya satu jalur, dan kita tidak bisa berharap penuh orang-orang akan tertib seperti di negara-negara maju. Pasti ada yang mencoba makan jalur di kiri, di kanan ya, sementara yang di kiri penuh dengan kendaraan roda 2. Kita masuk di perkampungan, terus saja ke selatan ya. Jalannya masih agak bagus, tapi nanti di ujung sana jalannya mulai jelek. Memang ada agak tergiur gitu ya dengan pelang Jogja alternatif via Petanahan. Kalau saya lihat di Google sih untuk jalur Petanahan ini lumayan bagus. Tapi karena saya sudah 2 kali tersesat, jadi saya nggak berani lagi. Nah ini teman-teman, jalannya jelek sekali sampai lubangnya dalam-dalam. Ini kita harus bergantian juga ya. Nah ini seperti yang di depan kita ini ada Luxio yang mengambil semua lajur sebaliknya untuk menghindari lubang yang cukup dalam di sebelah kanan kita. Nah, kita di sini mulai bermain-main dengan lubang jalanan. Jalanan memang cukup sempit teman-teman, karena ini ya mestinya ini diperlebar sebagai akses utama untuk CLS, tapi mungkin pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat belum ada alokasi anggaran untuk melebarkan dan membaguskan permukaan jalan di sini. Memperlebar jalan bukan hal yang mudah karena harus ada pembebasan lahan dari kanan kiri jalan yang merupakan kawasan penduduk atau kawasan permukiman. Lubang-lubang jalanan masih banyak di depan kita dan kita harus selalu waspada. Menghindar lebih baik daripada menabrak lalu kita ada kerusakan pada kendaraan yang kita kendarai. Kebanyakan teman-teman ya di kampung seperti ini kalau ada lubang ditutup dengan apa yang ada. Kadang ada dedaunan, kadang juga ada seperti tadi sampah-sampah baju yang diganjalkan di lubang supaya lubangnya tidak begitu dalam. Effort yang cukup bagus juga sih, cuma yang seperti itu harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat untuk setidaknya menambal lubang-lubang itu. Ini seperti ini teman-teman, ini memasukin kawasan pasar, jalannya kayak diukir, kayak ukiran, kiri kanan lubang semua, jadi kita harus bergantian. Tampak dari sebelah kanan kita mobilnya miring-miring, dan yang di depan kita ini harus manuver ke kanan karena ada bendera penanda lubang yang dalam. Ini coba teman-teman lihat di map ya, sambil jalan gitu ya, dengan mode rute itu pasti di sini areanya merah. Oke, kita lurus ya. Silakan yang mau ke kanan, ke kiri, maaf. Tapi bukan berarti lurus itu jalan mulus, lurus masih tetap dengan jalan yang batik ya. Ada batiknya, ada lubangnya yang cukup dalam, seperti truk ini sampai bergoyang-goyang. Nah, orang-orang pada ngambil sisi kanan karena di kiri dia berupaya untuk menghindari lubang ya.
Nah, ini jalurnya kita diambil oleh kendaraan dari lawan arah. Tetap bercanda dengan lubang jalanan. Warga di sini suka sekali dengan memiara merpati ya. Tampak dari tiang-tiang kompetisi balap merpati yang disiapkan oleh warga setempat. Nah, kita sampai di jalur cor yang cukup bagus ya. Anggap saja ini sebagai bonus. Walaupun tidak panjang-panjang amat, dan kita ketemu lagi dengan lubang-lubang di jalanan. Ada pohon asem yang sudah sangat tua ya, sepertinya sudah besar sekali. Aset bangsa itu. Sekarang sudah susah kita mencari pohon asam seperti ini. Jadi harapannya jangan diperlebar biar pohon asamnya masih lestari. Atau kalau boleh sih pohon asamnya dipindah utuh untuk ditanam kembali di tempat yang lain. Masuk di pedesaan ya teman-teman, jalannya seadanya. Karena yang seperti ini biasanya masyarakat itu tidak menuntut dan cukup sudah berterima kasih dengan pernah diaspalnya jalan. Masyarakat cukup menerima dengan apa adanya, yang penting masih bisa dilewati sepeda. Masyarakat di sini mayoritas bekerja sebagai petani dengan lahan sawah yang cukup luas. Pengairannya rutin setiap tahun dan bahkan kadang-kadang air dari sungai sampai berlebih. Nah, kita ketemu di jalan mulus kembali teman-teman. Ini sudah, kita harus ke selatan terus ya. Untuk jalan ke arah Petanahan sudah kita lewati tadi, arah ke kiri. Jadi kita cukup lurus saja. Ada sebuah jembatan naik ya teman-teman ya. Ini cukup panjang, jembatan ini cukup legendaris karena setiap mudik orang selalu lewat di sini ya, terutama dulu waktu belum ada tol Pantura. Ini adalah jalan alternatif satu-satunya jikalau jalan di kota, di tengah kota atau jalan nasional mengalami kemacetan yang cukup parah. Ada bapak ibu naik sepeda motor membawa barang-barang. Mungkin mereka ini adalah pedagang di pasar. Pohon jati di kiri jalan, di kanan jalan, berselang-seling ya. Ini pohon jati. Dan di sini kita berada di tengah pesawahan yang langsung berbatasan dengan perbukitan panjang. Nah, di perbukitan itu kemungkinan tadi jalur Jati Jajar lewat ya. Nah,
Jalan mulus kembali, di depan ada orang membawa parabola. Nah, ini kalau nyalip orang seperti ini kita harus hati-hati, karena sekali dia membelok ke kanan, parabolanya akan bergoyang dan itu membahayakan kerapian mobil kita. Jalan kembali mulus, sejuk sekali rasanya di tengah pedesaan seperti ini ya, kalau tidak macet. Masih banyak pohon kelapa, pohon jati yang menaungi perumahan di sekitar kita. Nah, ini adalah bekas bongkaran teman-teman. Ini bekas sebuah tanda menunjukkan bahwa ke kiri adalah jalan melalui Puring, tapi jalan tersebut ditutup. Kurang tahu ada masalah apa di sepanjang perjalanan atau sepanjang jalan itu ya. Nah, kita ke selatan terus teman-teman ya. Ini jalannya masih cukup bagus ya, yang ke arah selatan sini ya. Ini ada satu truk tronton tangki. Kita mencoba menyalip mobil pickup yang membawa bahan bangunannya. Ada lagi Nissan Quester ya, membawa entah gas entah minyak tadi ya. Nah, ada tiga, ada kendaraan besar tiga di sini ya. Kita kurang tahu itu dari mana, tapi kalau melihat gelagatnya ini sudah dekat dengan JLS ya. Setidaknya kita berada di jalur yang benar menuju jalur lintas selatan. Sebuah jembatan tua, mungkin perlu diulik juga itu sejarahnya seperti apa, dan kita ketemu dengan jalur utama. Ini bukan jalur selatan teman-teman, tapi ini jalur menuju jalur selatan. Jadi di sini ada sebuah lengkungan di mana kita nanti akan kembali ke utara. Ini ada gunung yang dipotong di tengah-tengah, dan tadi ada tumpukan kayu yang kemungkinan adalah kayu dari tanaman yang berada di bukit sebelum dipapas. Kalau di Probolinggo ada namanya Gunung Pegat, di mana secara mitos di sana pengantin tidak boleh melewati jalan tersebut karena dikhawatirkan akan pisah. Ya, itu mitosnya di sana waktu sekitar tahun 1994 ya, saya lewat sana dan diceritain masalah mitos tersebut. Jembatan panjang dari sungai besar, saya kurang paham ini sungai apa ya, bisa kita cari di map nantinya. Dan ini jalur besar yang melambung ke arah utara. Bagus sekali jalannya ya. Ini sepertinya ada aroma pantai di sebelah kanan. Sementara di kiri hamparan luas sawah dengan tanaman padi yang tengah panen. Seperti bapak itu tadi membawa 2 karung besar berisi hasil panenan kedelai. Kita terus melaju di jalur ini, dan itu ada plang menunjukkan tempat wisata Pantai Suwuk. Ini termasuk tempat wisata yang
terkenal juga ya di area Kebumen, Gombong dan sekitarnya. Karena di Pantai Suwuk ini setiap minggu pagi ada event-event live music, terutama ada berbagai wahana wisata juga ada di pantai ini. Oke, kita terus melaju dan kita akan menemukan ujung dari jalan ini. Nah, ini sudah seperti lebih lewat ini. Kalau kita lurus terus, kita akan menuju Kebumen dan kota. Mungkin itu yang disebut dengan ketemu dengan Tanahan ya, mungkin ya, saya kurang tahu. Dan perjalanan kita cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Saya akan terus melaju menuju ke Yogyakarta. Assalamualaikum.